lebih baik ke depan. Hari ini jika kami mendapat sehat semua ya. Wah, ini kompak jawabnya dari Tuhan. Dompet sehat? Nah, ini kalau mulai nggak kompak ya. Nanti bikin kita nggak kompak, banyak beda pendapat sama pendapatan, ya kan? Jadi mudah-mudahan sore ini kita harus terus berusaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas kita. Semoga di izin Allah Baitul Mal Kabupaten Sumul bisa meningkat, menyala, menyala bangku, ya, bisa menyala. Kemudian insya Allah dengan izin Allah meningkat, semakin tinggi dana yang didapatkan dan semakin tinggi dana yang disalurkan, masyarakat akan semakin percaya dan cinta, mungkinnya juga naik insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi di lembaga-lembaga filantropi internasional seperti KKCIT, mungkin dulu pernah punya pengalaman di Banda Aceh, itu gaji manajer itu 40 juta, 50 juta, itu standar. Jadi insya Allah semua pengurus pembentukan insya Allah sedemikian. Tapi dana yang dikelola harus 500 miliar. Nah, ini harus insya Allah. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin kalau kita masuk ke era digital. Ini kita ceritakan. Kita bisa, yang dibuat anak-anak muda itu satu hari, setiap satu detik mereka mengumpulkan dana 3 juta rupiah. Satu hari mereka mengumpulkan dana 420 miliar per hari dari platform digital. Ini masih pemanasan. Jadi hari ini kita akan bicara tentang digital mindset. Tentunya sekarang Baitul Mal akan berubah menjadi era 4.0. Ini background saya kemarin di Jakarta, kita 2024 juara 1 se-Indonesia. Saya dapat hadiah 20.000 US dollar. Lumayan saat beli bakso cukup. 20.000 US dollar ya. Hadiah kemarin. Ini mungkin karena agak sok sedikit ya. Misalnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah ini kemarin di Hong Kong juara 2 sedunia, Ustaz. Alhamdulillah. Se-Asia Pasifik saya juara 2. Cuman saya sedih. Kenapa? Karena yang juara 1 Israel. Ya betul. Jadi juara 1 Israel, juara 2 saya Indonesia, juara 3-nya Jepang. Jadi memang sebagai pribadi saya merasa bertanggung jawab atas nama Islam dikalahkan oleh Israel. Saya mohon maaf atas besar-besarnya. Hadiahnya hanya $15.000, bukan buat beli bakso. Ini usaha saya sederhana sekali. Saya jual kopi juga di rumah saya, Framing, murah. Sekilo 2.500.000. Ada yang mau beli? Ya itu pembeli dari Rusia. Itu bahasanya pun nggak waktu saya datangin PT Pos untuk mengirim. Kakaknya tanya, Bang, lu ngertinya di mana? Kayak gitu tulisannya. Mana ngertinya? Gak ngerti juga di ngertinya. Ini dulu waktu saya pertama kali mulai tahun 2021 jualan kopi. Kopi 2.500.000 itu kalau di Amerika, di macam-macam negara itu harganya tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena gaji seorang supir bus 1 jam $8. Jadi mungkin dia perlu kerja 4 hari gak makan, bisa beli kopi saya insyaallah. Insyaallah bisa beli kopi saya. Jadi saya nggak suka kopi, maksudnya nggak ngerti cara meracik kopi. Bahkan saya nggak terlalu doyan minum kopi, paling sehari ya 4 kali, nggak banyak-banyak lagi. Ya kan? Iya. Ya, tapi nggak ahli saya meracik kopi, nggak ngerti cara meracik kopi, sukanya minum kopi. Sama yang kedua saya sukanya duit gitu ya. Jadi kenapa saya jualan kopi? Karena duitnya bagus. Uangnya dolar. Nah, ini yang mulai. Saya cinta rupiah, tapi dolar lebih manis. Iya, lebih ganteng, Ustaz. Saya kadang istri saya kasih rekening dolar, wah lebih ganteng sekali, ganteng terus dolar. Gimana ya kan? Di sisi yang lain, Ustaz Supriyadi juga saya tunjukkan, saya juga jual batu ya. Batunya dari Padang, dari Jambi, pabriknya di Semarang, kirimnya ke US, ke Jerman dan sebagainya. Ustaz tahu itu, sudah saya tunjukkan. Cuma tuh sedikit rahasia, karena ini bisnis yang tidak semua orang tahu. Kalau tahu nanti semua orang bisnis, ya nggak apa-apa juga. Rezeki di sisi Allah. Juga, jadi saya ambil batu dari Padang, ambil batu dari Jambi. Alhamdulillah, belinya sekilonya 80.000, jual sekilonya 4.500.000. Batu dipoles sedikit langsung jual. Yang membedakan bukan batunya sama. Sama-sama batu biasa, batu sisa tambang namanya Emberstone, silahkan dicari. Tapi cara menjualnya yang berbeda, brandingnya yang berbeda, tempatnya yang berbeda. Saya jual via eBay, ini saya jual via eBay, via Etsy. Bayangkan, kalau saya jual 2.500.000 di Banda Aceh, saya dibilang orang gila di Banda Aceh. Apa nih jual kopi 2.500.000, dipukuli kepala saya kan? Gila nih. Tapi kalau ini kita jual ke luar negeri bisa. Itulah yang disebut dengan digital mindset. Ada orang tinggal di Simelu, dia duduk santai-santai,
dia bikin konten-konten pakai bahasa Inggris, masuk AdSense ke YouTube dia atau ke Facebook dia. Sekarang lagi rame tuh Facebook Pro tuh kan, bikin konten, cuma jangan joget-joget, nggak enak kalian. Ya kakak-kakak tolonglah kak, kurangi joget-joget, habis amal kami nanti. Jadi orang yang bisa disebut, tapi kalau kontennya internasional yang nonton orang Barat, iklannya juga dari Barat. Karena iklannya dari Barat, AdSense-nya juga pakai dolar. Jadi ayah bunda yang adalah teman-teman sekalian, yang ini saya sampaikan, mindset kita sudah mesti digital. Kenapa? Dengan internet, mau kita di Semelu, mau kita di Papua, sama kesempatannya. Nggak ada cerita nggak sama. Kenapa? Internet tanpa batas. Sekarang dengan mindset, buka HP untuk apa? Kalau tonton lihat joget-joget, selesai tak kita nggak pinter-pinter kita. Tapi kalau kita buka laptop, buka HP untuk jualan, untuk berkampanye, untuk media sosial, untuk membesarkan nama Baitulmal, membuat orang dari luar Aceh, ini mulai pemanasan nih. Bagaimana caranya orang kaya di Jakarta kirim uangnya ke Aceh? Karena teori ekonomi mengatakan begini, uang di Semelu tidak boleh keluar dari Semelu. Supaya mutarnya di Semelu menjadi daya tarik ekonomi, kekuatan ekonomi. Tapi orang dari luar Semelu, uang dari luar Semelu harus masuk ke Semelu. Ditahan di Semelu, dipaksa. Jangan kemana-mana wahai uang. Berputarlah ke Ustaz sekalian, nanti balik ke saya kasih ke Ustaz, balik lagi ke Ustaz. Kaya kita semua. Jadi kalau ekonomi daerah mau maju, uang tidak boleh keluar dari Semelu. Dan uang dari luar harus masuk ke Semelu. Itu cara Baitulmal untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan ekonomi Semelu. Nggak ada yang lain. Uang harus masuk ke Semelu, ditahan di Semelu, berputar di masyarakat Semelu. Caranya bagaimana? Harus go digital. Sekarang dengan go digital, insya Allah nggak ada batasan. Apakah bisa dilakukan? Silakan dikonfirmasi ke Baitulmal Kota Banda Aceh. Waktu 4 bulan pertama kami launching, 300 juta dapat infak dari luar Aceh. Karena ada ustaz yang tukang ngegas itu, Ustaz Zul. Ngegas, datang ke Medan ceramah. Di Medan banyak orang kaya. Orang Aceh kaya cukup kaya di Medan. Itu ada yang sepakat itu kan, di Medan ada masjidnya itu, ada hotel orang Aceh semua. Datang sekali ceramah infak 10.000, 20.000, 30.000 dari Baitulmal Banda Aceh. Masuk 3 juta. Apakah itu bisa kita lakukan? Pasti bisa. Cuman perlu caranya. Harus ngerti caranya. Harus ngerti apa yang disukai oleh konsumen. Kita akan bahas di sini. Ini kita sedikit ngomong tentang konsep kewirausahaan. Nah, apa kelebihan 3? Pertama, murah. Bayangkan kalau kita kampanye ke Jakarta seminggu saja, berapa bisa ongkos pesawat tiket, kemudian berapa hotel, berapa transportasi. Tapi dengan online, kita update satu status di Instagram kita di mana yang lihat seluruh dunia. Luar biasa murah. Yang kedua, jangkauannya luas. Kan kenal orang Aceh di Amerika, di Kanada tuh kan, ada orang Aceh yang bikin usaha di Kanada. Kemarin dia datang ke Banda Aceh ketemu saya, itu nggak anak-anak yang disuplai, saya kasih beberapa kawan saya di sana. Jadi tukang pembersih rumah-rumah, rehab rumah, tukang biasa, tapi di sana gaji lah, gaji 40 juta, 30 juta Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan bisa tinggal situ, Insya Allah harus bisa. Keluarnya 100 miliar, Insya Allah bisa itu. Jadi jangkauannya luas. Yang ketiga, dengan online kita punya data yang terstruktur. Di mana siapa yang infak ke kita. Kita bisa tahu contoh di kami. Kami tahu biasanya orang Indonesia kalau dia berinfak di satu aplikasi itu biasanya mewakili 5-10% pendapatan dia. Jadi kalau misalnya dia infak ke kita rata-rata sebulan 100.000, menurut kita kira-kira dia punya gaji atau pendapatan itu antara 10-15 juta. Karena orang Indonesia rata-rata berinfak 5 maksimal 10% dari pendapatan dia. Jadi dengan data itu kita bisa validasi lebih banyak. Di mana paling banyak? Kemarin kami teliti di Muslim Life, saya bikin itu ada 2 juta usernya. Orang yang paling banyak berinfak ke Muslim Life itu adanya di Surabaya. Maka umurnya umur 45 tahun ke atas. Kenapa kami tahu? Dari pengguna kami tahu yang paling banyak nonton konten itu yang muda. Tapi yang paling banyak infak yang tua. Memang beda kualitasnya. Yang satu banyak waktu, yang satu banyak duit. Itu bedanya kan? Jadi karena kami tahu pada saat itu yang paling banyak info umur 45 tahun, kami bikin program pembelajaran klinik Al-Fatihah. Sekali ikut klinik Al-Fatihah, infak sesuka hati. Bayangkan, karena satu kali infak, tes Al-Fatihah saja. Jadi gini, tes Al-Fatihah itu simple. Si A buat rekaman bacaan Al-Fatihah, nanti dikirim ke Ustadznya kemudian dapat forward dari ke WA-nya. Ustadznya menjawab, masukkan upload ke aplikasi, kirim ke aplikasi jawabannya, nanti kasih bintang. Kalau 5 bagus sekali, kalau 4 masih ada yang kurang sedikit, kalau 3 jadi dia mendapatkan review. Ada satu bapak-bapak infaknya 5 juta. Satu Al-Fatihah. Itu bagi 70% untuk ustadznya, 30% untuk platform. Ustadznya langsung kaget. Allahu Akbar takbir dia. Kenapa dapat infak langsung 3.500.000.
1 kali Al-Fatihah. Kenapa? Karena dengan digital tidak terbatas. Kita bisa servis seluruh dunia. Apalagi nanti kalau aplikasi kita pakai bahasa Inggris, yang masuk kayak kamu dolar kan? Ya, sekarang nggak ada batasan Ustaz. Nanti Ustaz Maya harus ceramah dalam bahasa Inggris. Hello guys, I want to giving you advice about Islam. Nggak masalah. Emang kenapa? Emang kenapa kalau ceramah pakai bahasa Inggris? Nanti kita buatkan di situ bisa bayar pakai PayPal. PayPal itu mata uang dunia. PayPal. Bisa bayar pakai PayPal. Bisa kita buat sehingga apa? Mana tahu kita kan nggak tahu. Kita let's try. Hanya mencoba. Gratis. Mumpung nggak kena pajak mencoba kan? Coba saja. Coba bikin konten dalam bahasa Inggris, ceramah dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan Allah buka pintu. Ada orang Inggris yang Muslim. Memang tidak banyak. Banyak sekali orang Inggris yang Islam di Inggris. Bahkan sebagai besar wali kota di Inggris Muslim. Wali kota London orang India Muslim. Banyak orang Islam di Inggris, banyak orang Islam di Amerika. Mana tahu konten-konten Islam yang kita buat membuat mereka wah luar biasa ini. Mereka mau berinfak pakai PayPal. Jadi mereka bayar pakai credit card, pakai Visa, Mastercard, rekeningnya masuk ke rekening Baitul Mal. Insya Allah bisa Ustaz. Jadi siap-siap. Baitul Mal bikin rekening dolar Ustaz. Ya, nyambungnya. Nyambungnya. Pagar rekening dolar, play. Rupiah enak, tapi dolar lebih bagus. Percaya Mas ya? Terasa bedanya. Yang ketiga terukur. Nah, sebelum kita mulai, ini yang udah tahu diam-diamnya Ustaz ya. Kalau dituangkan kopi ke dalam cangkir, nah ini orang itu masih pinter-pinter. Nomor berapa yang duluan penuh? 10 detik Ustaz. Ya, semua harus menjawab. Kalau nggak jawab, kalau wakil presiden diam-diam aja misalnya. Nomor 0. Nomor 9. Baik. 4, 3, 2, 1. Oke. Siapa yang menjawab nomor 4? Boleh tunjuk tangan. Nah, Ustaz 1, 2, lumayan banyak. Alhamdulillah. Siapa yang menjawab nomor 9? Tunjuk tangan. Lumayan, 2 orang. Ya, minoritas. Siapa yang menjawab nomor 5? Tunjuk tangan. Cukup banyak nih, luar biasa. Siapa yang menjawab nomor 7? Tunjuk tangan. Siapa yang dari tadi diam-diam aja? Bingung ya? Workout. Yang menjawab nomor 4 saran saya, ya beli kacamata ya. Start beli kacamata. Ya, pipanya ditutup. Oh iya. Pipanya ditutup. Siapa yang jawab nomor 9? Nah, saran saya hutang-hutangnya dibayar ya. Yang masalahnya. Pipanya ditutup, pipa ditutup. Gimana betul? Nah, pipa ditutup. Gimana? Nah, siapa yang jawab nomor 7? Pipa ditutup. Nah, ya, yang jawab nomor 5 siapa? Jonan. Tepuk tangan yang jawab nomor 5. Alhamdulillah. Tadi pasti makan siangnya 3 piring, saya tahu itu. Makanya lebih fokus ya. Oke, kita minum kopi dulu biar mantap. Ayo, silakan. Ya, kenapa ya Ustaz ya? Beli kacamata Ustaz, aman. Nah, kita lanjut. Makanya pilih nomor 9. Nah, ini Ustaz, kita perlu paham sekarang ini kita bermain di era apa? Jadi pertama dulu tahun 65 mulai ditemukan yang namanya mesin uap. Di zaman itu yang laki-laki paling ganteng adalah yang pakai celana jeans, setiap pulang ke rumah mukanya hitam semua. Kenapa? Kena asap. Ya, mekanisasi, kemudian teknologi itu pada saat itu memunculkan mesin uap. Cuman uap ini tidak stabil, sering meledak. Muncul industri 2.0. Apa itu? Ketika ditemukan listrik. Jadi ditemukan listrik, orang mulai mass production, bikin mobil, industri mobil ini muncul di tahun 80-an. Tahun 90-an muncul yang namanya elektronik dan IT system. Itu muncul. Tahun 90-an. Kenapa? Karena begini, di revolusi industri 2.0, para buruh itu sering demo. Pemilik modal emosi, ini orang udah banyak minta THR, banyak demo lagi kan. Stres mereka, akhirnya mereka kembangkan robotik. Makanya muncul robot-robot di tahun 90-an. Robotik itu Ustaz adalah stresnya para pemilik modal terhadap para pekerja. Memang itu fakta. Sekarang dari mana kita tunjukkan ke Ustaz ya? Baik di Xiaomi, pabrik mobil Xiaomi 100% bikin mobil tanpa manusia, luar biasa. 100% tanpa manusia. Jadi satu mobil bisa diproduksi hanya dalam waktu kira-kira 27 menit satu mobil tanpa manusia, tanpa listrik. Makanya disebut the dark factory. Jadi luar biasa industri 3.0. Ini laptop, HP, ini semuanya industri 4.0. Industri 3.0. 4.0 adalah cyber physical system, internet. 5G itu 4.0. 4.0 itu adalah 5G. Nanti ada 5.0. Apa itu 5.0? Komunitas ditambah teknologi. Nanti ada 5.0. Jadi gini, gara-gara Gojek, gara-gara macam-macam pada teknologi pembayaran, sekarang semua bank sudah kayak Gojek, betul nggak? Bisa beli pulsa, bisa. Jadi gini, komunitas belajar, oh dia bisa bikin ini, mereka belajar, mereka pakai, mereka happy, mereka kumpulkan massa, mereka buat sendiri. Sekarang semua bank bikin sendiri, betul?
Beyond bikin sendiri, di situ bisa beli pulsa. Dulu kan kita beli pulsa susah kali. Sekarang di semua HP kita ada. Muhammadiyah bikin sendiri, aplikasi Muhammadiyah Pay bikin sendiri. NU juga bikin sendiri. Jadi semuanya nanti basisnya komunitas plus teknologi. Memang begitu. Itu namanya industri 5.0. Teknologi itu tidak hanya menjadi pemilik modal, tapi komunitas pun sudah belajar jadi ahli di bidang teknologi. Termasuk kita nggak boleh ketinggalan. Baitullah juga bikin teknologi mengkoleksi massa istilahnya Ustaz. Jadi gini, ekonomi itu berputar di internal mereka sendiri. Sabar lagi Banda Aceh. Kami bikin Banda P, silakan dibuka tuh Banda P. Itu kita hitung PNS ada 20 PNS lain itu ada 35.000 atau 40.000 PNS di Banda Aceh. Itu kalau dia beli pulsanya di Banda P, udah kami hitung sama Pak Wali. Kalau dia beli pulsanya di Banda Aceh, satu kali beli pulsa kan adminnya 2.000. Itu suami istri itu menghasilkan 4.000 setiap bulan dikali 40.000 itu bisa menghasilkan sebulan 300 juta. Selama ini dimakan orang Jakarta. Kenapa? Kita belinya di GoPay, beli pulsa, bayar token listrik. Itu token listrik ada adminnya 1.500. Kalau kita beli di BSI, yang kaya BSI bukan Jalan Aceh. Kalau belinya di aplikasi Baitul masih malu yang peleng. 1.500 kembali ke Baitul Mal. Itu yang dulu kami buat. Kenapa? Karena 5.0 community plus teknologi. Dan ini wifi ini luar biasa. Sekarang udah mulai ditemukan. Nanti ke depan, ini di Cina sudah dimulai. Dokternya di Cina sudah ada, di Indonesia juga mulai ada. Dokternya di rumah. Jarak dari rumah ke rumah sakit itu kira-kira 10 kilo atau 20 kilo. Dia jauh udah capek, dia pulang ke rumah. Tiba-tiba ada emergency. Ini udah kejadian di kemauan 5G ya. Ditemukan di Cina tuh. Jadi si dokter ini nggak perlu ke rumah sakit, dia masuk ke kamar operasi di rumahnya pakai tangan robot, dan itu ada videonya, nanti silahkan cari di YouTube ya, robotic surgery judulnya. Jadi dia di rumahnya dia dengan kamera 360 yang sangat tajam, dia seolah-olah lagi mengoperasi si pasien, tapi di sana si pasien itu juga dioperasi dengan tangan robot. Jadi kalau tangannya begini, robotnya juga begini, presisinya 99% tanpa delay. Jadi ke depan itu dokter itu luar biasa, dokternya tetap di Jakarta bisa melayani orang semua bisa, bahkan operasi itu bisa. Sekarang telemedicine udah biasa, pakai halodoc, pakai apa, kita face to face, halodoc, saya lagi sakit segala macam, bisa. Ke depan nggak hanya tuh sentuh ditampar pun bisa pakai tangan robot. Nggak tunggu aja tuh. Jadi luar biasa dengan 5G, dia bisa melakukan sesuatu. Jadi sinyal itu sangat kuat, apalagi kita sudah pakai Starlink ya di Semeru kemarin di rumah sakit udah pakai Starlink, kecepatan 250 Mbps, cepat sekali, hampir tidak ada delay. Ke depan dengan 5G itu akan menjadi begitu tanpa delay. Bahkan sekarang sudah mulai ada beberapa pesawat yang pilotnya di rumah. Alhamdulillah, pilotnya di rumah. Jadi kalau pesawat jatuh dia aman. Orang lain yang bahaya, ya kan? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Triwahyudi, pilot Simulu Airlines. Saat ini Bapak Ibu sedang berada 500 kaki di atas laut dan saya berada di rumah. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat insya Allah. Dan kalaupun jatuh, Bapak Ibu saya yang selamat insya Allah. Nah, kan aman. Ya ke depan begitu Ustaz, ke depan begitu. Kita nggak tahu kan, drone kita mulai nih drone. Orangnya di A, posisi sekarang drone yang terjauh itu bisa jalan 30 km. Nanti drone itu akan meniru teknologinya drone perang itu loh, yang punya Turki. Bayraktar itu jaraknya bisa 80 km dari lokasinya, luar biasa. Jadi kita di Simelu kita bisa nyerang Palembang, itu Bayraktar luar biasa. Kecepatan tuh jauh sekali. Jadi Bayraktar tuh udah kecil, seamless. Kemarin fighting dengan punyanya India, kalah India. Waktu perang Ukraina lawan Rusia kan punya drone sendiri. Kebetulan Ukraina beli drone dari Turki, makanya itu sampai dibikin videonya tuh. Jadi luar biasa memang teknologi 5G ini luar biasa. Ke depan ini akan diterapkan di mana? Makanya kami siap-siap nih. Kami buat teknologi drone tapi untuk kemanusiaan dan obat. Mana tahu nanti nauzubillah suatu ketika ada orang jatuh di tengah di tengah hutan jatuh ya kan, butuh cepat. Mungkin dengan kapasitas bisa ngangkat 100-200 kilo bisa tuh ditolong orang tersebut. Nggak perlu pakai helikopter yang mahalnya minta ampun. Drone tuh lebih murah. Kalau helikopter satu helikopter 50 miliar. Drone 100 juta itu udah bagus tadi. Bisa ngangkat 100 sampai 200 kilo murah. Dengan teknologi semua bisa insya Allah. Luar biasa kan? Orang tenggelam tengah laut bisa tolong pakai drone. Orang jatuh ke mana? Ke bawah-bawah gitu ke jurang bisa ditolong pakai drone. Begitulah industri 4.0. Apalagi 5.0
nanti komunitas ditambah teknologi. Akan seperti itu. Nanti teman-teman di sekarang Muhammadiyah sudah bikin Gojek versi Muhammadiyah. Sudah ada? Sudah ada? Gojek versi Muhammadiyah. Sudah ada, Ustaz? Ya, Ustaz. Ya, ya. Sudah ada, Ustaz, kan di pusat. Sudah ada tuh Gojek versi Muhammadiyah. Ke depan kenapa? Komunitas belajar. Yang kalah, yang terlambat. Maksudnya gini, orangnya udah diambil orang lain. Saya. Kalau saya sudah masuk ke grup A, nanti disuruh masuk grup B, grup C, nggak mau lagi. Siapa yang akuisisi duluan, dia yang menang. Intinya itu kalau teknologi. Sama dulu waktu WhatsApp down, kita pindah ke aplikasi chat ke Turki. Rame-rame pindah seminggu aja, terus balik lagi WhatsApp. Ya kan? Kenapa? Karena udah terbiasa. Jadi siapa yang duluan mengeksekusi, siapa yang duluan menarik masa, dia pemenangnya. Sama gini, misalnya Ustaz udah pakai BSI, tiba-tiba ada aplikasi lain, apa mau pindah lagi? Udah males, udah biasa sama ini. Jadi semakin kita terlambat ke digital, dikuasai orang, habis sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat. Nah, ini contoh satu inovasi-inovasi yang berkembang. Di sini ada yang masih pakai HP Nokia. Ada, saya yakin itu pasti umurnya sudah 70 tahun, ya. Anda orang pakai Nokia itu kan? Zaman dulu, tahu ya Ustaz, tahun 90-an. Nokia yang paling rajin pakai HP Nokia. Dulu saya pertama kali itu SMA kelas 2 saya beli itu 4 juta. SIM card itu masih 2 juta dulu. Saya pakai HP Nokia yang segede gajah dipukul kucing mati kucing dulu. Itu paling ganteng dulu Kakak. Ya. Tapi kenapa Nokia hilang? Kenapa Nokia habis? Karena dia tidak menyesuaikan dengan zamannya. Dia udah merasa jumawa, dia udah merasa hebat. Wah, kami Nokia pemimpin dunia. Bayangkan dulu ya, kurang dari 10 tahun begitu muncul Android. Dulu Android mau ditawarkan investasi ke Nokia, diketawain sama Nokia, diketawain. Masih kecil dia ketawain, tapi Android fokus bangun. Tiba-tiba Android dibeli Google, terus dibeli Google, membludak. Semua HP kemudian pindah ke Android. Bukan hanya Nokia yang hancur, BlackBerry pun hilang. Kena sikat BlackBerry. Tapi yang bertahan Apple bertahan. Kenapa? Apple sampai hari ini. Siapa di sini yang pakai iPhone? Boleh cerita? Oh, belum ada. Saya pakai Apple. Gak mahal. Saya tanya, apa namanya siapa? Bang Sawal. Ini saya kasih 2 HP. Warnanya sama, modelnya sama, yang buat sama, desainnya sama. Satu saya kasih logo Oppo, satu saya kasih logo Apple. Ustaz pilih yang mana? Yang logo Oppo atau yang logo Apple? Apple. Sama ya Ustaz. Kakak, pertanyaannya sama. Modelnya sama, desainnya sama, yang buat sama, semuanya sama. Satu saya kasih logo Oppo, satu saya kasih logo Apple. Pilih apa? Apple. Kenapa pilih Apple? Desainnya sama, modelnya sama, semuanya sama. Pilih Apple atau Oppo? Sekali lagi, modelnya sama, desainnya sama, Apple atau Oppo? Tetap Apple. Kenapa Apple? Karena pakai Apple bikin lebih cantik 20%. Sama Bang, pakai iPhone ini membuat saya kelihatannya lebih kaya 50%. Jadi Apple ini sudah bukan barang, ini namanya identitas, ini namanya kebanggaan. Jadi kita mesti buat, kenapa Apple jadi pemenang dibandingkan Android? Tidak, Apple itu setiap dia launching tidak mungkin harganya lebih murah, kayak mimpi, nggak mungkin. Setiap dia launching lebih mahal, sudah lebih mahal, orang ngantri Ustaz. Wah, itu kalau Ustaz lihat itu orang pertama yang bisa beli Apple sedunia itu sampai bayar, ada yang bayar orang supaya ngantri supaya dia menjadi pembeli pertama Apple. Padahal lebih mahal. Yang buat sama di Cina juga, Apple orang Cina juga itu. Apple itu made in China, coba lagi bungkus Apple made in China nih, lo lihat satu made in China juga sama. Kenapa? Karena ada logo Apple dimakan ulat itu. Ya. Itu yang membuat beda. Artinya apa? Baitul Mal Simelu harus menjadi Apple-nya di bidang Baitul Mal se-Indonesia. Di bidang charity kita harus menjadi Apple-nya di bidang charity. Artinya apa? Orang senang, orang bangga. Orang itu merasa terhormat, orang itu merasa kaya kalau dia infaknya ke Baitul Mal. Bukan masalah logo Apple dimakan, bukan tiba-tiba nanti logo kita jadi logo Apple, bukan Ustaz. Bukan. Tapi identitas. Perasaan gini. Kenapa orang misalnya kalau di daerah luar tuh senang bawa ke Siloam? Kenapa mereka senang bawa ke Siloam? Karena merasa kalau Siloam pasti orang kaya. Bukan karena dokter Siloam bagus-bagus, saya kenal pun enggak mereka sama dokternya. Tapi image, orang tuh butuh image.
kita itu biasanya pembeli itu kebanyakan membeli karena emosional, kebanyakan. Pembeli yang gampang untuk dikuasai adalah pembeli emosional. Apple itu menyampaikan bahwa ya kalau kamu beli Apple bukan hanya kamu mendapatkan manfaat penggunaan HP, tapi kamu mendapatkan manfaat label di masyarakat bahwa kamu orang kaya. Sama kayak kita beli Mercy. Orang beli Mercy, dulu Mercy itu mau keluarkan versi yang murah sekali saat yang hanya 300 juta. Semua pemilik Mercy protes. Nggak boleh kamu jual Mercy murah, jatuh harga diri kami. Aduh. Coba bayangkan, mau jual murah nggak boleh, enak nggak itu? Nah, coba ini kamu jualan, kita jual lebih murah, orang protes, pembeli bilang nggak boleh jual murah, harusnya mahal. Kenapa? Bagi pemilik Mercy, mereka beli Mercy bukan karena harga, mereka merasa bangga. Mercy ini orang kaya, lu orang kaya beli Mercy. Saya ini orang kaya, pakainya Mercy. Saya ini anak muda, pakainya BMW. Memang begitu, itu udah ada segmen-segmennya. Makanya Kenapa Apple masih bertahan? Karena Apple menciptakan loyalitas berbasis identitas. Makanya kemarin kami bikin konsep digitalisasi itu penggunanya muslimat adalah pribadi yang mau belajar, orang hebat, orang sibuk, mau ibadah diingatkan waktu sholat, mau ngaji bisa baca Qurannya di aplikasi, yang bisa tujuh aplikasinya, mau infak bisa langsung klik. Bahkan kami bikin konsepnya berinfaknya bisa rutin. Ada automatic potong biaya, automatic potong. Jadi setiap tanggal sekian saldo GoPay-nya langsung dipotong otomatis. Kita udah buat sampai sebegitu dulu. Bisa itu. Yang penting dia senang dulu sama kita. Nanti ada triknya. Jadi sekarang kita ngomong bahwa aplikasi kita harus menjadi identitas. Sama seperti Google, sama seperti Starbucks. Starbucks itu kopinya sebagian besar. Saya mau kopi dulu Starbucks. Untuk ini kalau emosi, nggak emosi dia langsung kopi dulu. Maaf, lagi ngegas ini, maaf. Jadi ini kopi mungkin sumbernya sama-sama dari Takengon. Yang satu tidak ada logo, ini harganya mungkin 5.000 perak. Dikasih logo Starbucks menjadi 50.000. Bukan kopinya yang beda, logonya. Ya, pembuatannya. Kenapa orang mau bayar mahal ngopi di Starbucks? Semua orang Takengon yang pernah ngopi di Starbucks kecewa, gak enak kopi Starbucks. Memang enak, memang gak enak. Saya juga kebanyakan krimnya, nggak ada kopinya. Itu bukan kopi, ampas kopi. Ya, atau cucu kopi itu sebenarnya. Bukan kopi betulan, betul. Percaya sama saya juga nggak enak kopi. Tapi memang begini, kita duduk di situ ada menteri, di sini ada pengusaha sukses, di sini ada orang kaya. Jadi kita duduk di Starbucks itu merasa, oh saya bagian dari komunitas hebat ini. Itu yang dijual sama Starbucks, bukan kopi. Makanya dia jadi hebat, makanya dia menjadi mahal. Jadi kalau makanya kenapa misalnya kita tahu lah kalau kita datang ke sebuah kafe yang mewah megah, mungkin sudah terseleksi lebih awal. Kalau yang merasa nggak punya duit, takut itu, aduh kalau masuk sini nanti biayanya pasti mahal. Ya kan? Biasanya kan ada mentalitas begitu. Sama seperti orang naik taksi dulu waktu belum ada Gojek. Orang kaya itu kalau naik taksi, kalau saya dulu ke Jakarta, lagi kaya, saya lihat pemandangan Jakarta luar biasa, Jakarta indah. Kalau lagi nggak ada duit, saya lihat di kargo itu, ya Allah dari 50.000, ya Allah. Itu tanda saya lagi miskin. Ya kan? Jadi tanda kita kaya, kita lihat pemandangan. Tanda kita lagi susah, kita lihat argonya lagi susah lah, ada pennya. Lagi ada duit itu tandanya tuh, makanya. Begitu. Kenapa dulu taksi ketakutan adanya Gojek? Karena Gojek menyelesaikan emosi semua orang terhadap experience terhadap taksi. Dulu kalau kita naik taksi, dia tahu kita orang daerah. Sengaja supaya taksi dari mana dia? Itu pertanyaan jebakan yang luar biasa. Kalau kita bilang dari Aceh, kapok kita. Dibawa keliling. Jarak 5 kilo dibikin 50 kilo sama dia. Diputar-putar. Ya kan, diputar-putar. Kita mungkin agak tahu sedikit emosi dalam hatimu, kita pukul nggak boleh, nanti kita dikeroyok, ya kan? Dia lebih banyak. Kita memendam rasa dulu. Begitu muncul Gojek, taksi ketakutan. Kenapa? Nggak bisa bohong lagi dia. Karena Gojek konsepnya A ke B. Jarak, hitung jarak. Jadi kalau jaraknya 3 kilo, 1 kilo 5.000, 15.000. Mau diputar ke Amerika, tetap 15.000. Gara-gara itu taksi jatuh. Makanya waktu Gojek muncul, semua tukang ojek, semua supir taksi marah ke Gojek tetap santai. Kenapa? Dia dibela konsumen. Karena dia menyelesaikan masalah konsumen. Semua orang tuh pernah punya pengalaman jelek sama tukang ojek. Sudahlah mahal, nggak bisa nego. Begitu kita sampai dipatok harganya, semua orang benci sekali pada satu dengan taksi dan dengan ojek. Tapi nggak ada pilihan lain. Sama, kalau kita menyelesaikan masalah konsumen kita, kalau kita menyelesaikan masalah
Apa sih yang menjadi kegelisahan orang yang berinfak? Pasti dia takut uangnya kemana, disalurkan kepada siapa, kapan disalurkan, berapa yang disalurkan. Itu pasti kegelisahan para penyumbang. Kalau kita bisa selesaikan itu, saya sudah tunjukkan ke Ustaz kemarin, fotonya ada, alamatnya ada, berapa dikasih, kapan dikasih, bahkan bila perlu bisa dikunjungi, silakan. Karena yang namanya penerima Baitullah harus siap pribadi dipublikasi. Kalau itu diselesaikan masalah itu, saya yakin step by step kepercayaan akan tumbuh. Sekarang Gojek itu tidak punya mobil, karena yang punya mobil kan supirnya, tidak punya motor. Tapi nilai perusahaannya 1.200 triliun. Harga Gojek, nilai perusahaannya 1.200 triliun harga Gojek. Garuda Indonesia 700 triliun, punya 300 pesawat. Yang tidak punya apa-apa karena cuma punya teknologi. Gojek punya apa? Motor punya supirnya, bayar sendiri, ya kan? Nyetir sendiri. Kalau ban bocor tambal sendiri, ya kan? Bensin naik pusing sendiri. Gojek minta fee 10%, 15%. Dia nggak punya teknologi, dia nggak punya motor, dia nggak punya mobil, dia cuma punya satu teknologi. Selesai, teknologi dia. Dia nggak punya aset, Ustaz. Nggak punya asetnya paling cuma 100 miliar, terus yang gedungnya. Tapi harga perusahaannya 1.700 triliun. Garuda Indonesia punya 300 pesawat. Nilai asetnya cuma 700 triliun. Coba lihat. Kenapa beda? Karena Gojek satu hari dipakai 30 juta orang satu hari. Yang buat mahal apa? Data. Ini saya bilang, ini saya tunjukkan berapa data mahal. Kalau saya mau ayah bener tahu nggak apa makanan yang paling laku di Jakarta? Ada tahu nggak? Makanan yang paling laku di Jakarta namanya martabak. Martabak itu udah paling laku di Jakarta tuh martabak. Oke. Di mana pembeli martabak yang paling banyak? Ada Jakarta Utara, Selatan, dan Selatan. Jakarta mana yang paling banyak beli martabak? Salah, yang benar Jakarta Selatan, betul. Di Jakarta Selatan itu daerah mana yang paling banyak beli martabak? Yang benar di daerah Kemang. Di daerah Kemang ini martabak apa yang paling laku? Apakah coklat, apakah keju atau apa coba? Keju, betul sekali. Martabak keju yang benar. Jadi kalau saya pengusaha dari Amerika, saya mau buka usaha kuliner di Jakarta, kira-kira yang bagus saya buka kuliner apa? Martabak. Kalau saya mau tahu kantor saya, kira-kira di Jakarta apa saya bagusnya saya taruh? Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan itu daerah apa saya taruh paling bagus? Kemang. Kalau saya mau investasi martabak ini, rasa apa yang harus saya jual paling banyak? Itulah mahalnya data. Coba lihat. Jadi dengan data hidup menjadi lebih mudah. Itu yang dijual Gojek. Makanya harganya mahal besar. Bahkan bisa tahu pendapatan kita tuh tahu dia, karena dia bisa menghitung dari transaksi kita. Dia tahu tuh. Jadi luar biasa. Makanya Ustaz yang paling mahal nanti, yang paling dijaga itu data. Nah, kalau data penggunanya udah 80.000 kan, nah, itu bisa jadi bupati Ustaz. Nah, ini saya ngomong aja nih. Ini rahasia data kita Ustaz. Rahasia data kita ya. Nah, makanya. Betul Ustaz, betul. Kalau 70% orang Simelu itu mendownload aplikasi kita, saya jadi bupati. Ya. Kemana Pak Bupati ini? Aman. Ini rahasia data kita aja Ustaz ya. Jadi yang paling mahal di dunia ini sekarang bukan emas, data. Data paling mahal. Kalau saya pengusaha Amerika, ngapain saya cari-cari data? Saya datang di Gojek, saya tanya, makanan paling laku apa? Jadi saya investasinya cepat. Langsung bikin martabak, jualan di Jakarta Selatan, banyakin yang rasa keju, selesai, pasti laku. Kenapa? Datanya jelas. Nah, itu yang paling mahal. Makanya jangan pernah main-main sama data. Wah, saya udah dibayar ratusan juta karena data ini. Ya. Nah, ini termasuk juga nanti kita bicarakan. Ya. Apa yang harus kita lakukan pertama? Nah, ini saya yang perlu. Pertama, yang paling utama kalau kita mau bicara 4.0, temukan apa yang dibutuhkan dulu. Itu yang paling penting untuk kita tahu. Bikin nanti grup diskusi. Oke, kita mau membesarkan pendapatan Baitul Mal dari luar PNS. Silakan Anda bertanya kepada orang kaya di sini. Oke, kalau Anda ingin berinfak ke Baitul Mal, apa yang harus kami siapkan? Pasti dia mau curhat. Oke, saya perlu tahu kemana bisa. Kali pertanyaan gitu kan? Transparansinya bagaimana? Bagaimana masalah penyalurannya? Siapa yang dapat haknya? Pasti tugas kita adalah sebelum kita go digital, pastikan kita tahu apa yang dibutuhkan calon pendonatur kita. Kita pastikan dulu. Kita dapat dulu datanya. Sebenarnya mereka butuh apa? Salah data, salah keputusan, habis. Contoh Cina. Tahun 70 ada Xiao Dongpeng. Xiao Dongpeng ini Presiden Cina
komunis. Xiao Dongpeng ini kemudian ketemu dengan beberapa ratus petani. Ditanya apa yang membuat panen kalian turun? Mereka bilang begini, itu ada burung pipit X gitu, saya nggak tahu burung pipit apa. Sering masuk ke dalam sawah. Menurut mereka burung itu makan padi, itu yang membuat turun kualitas padi dan panen padi. Karena dia dapat data yang salah. Oke, berarti itu dia bikin program menangkap dan membunuh burung itu di seluruh Cina. Jadi burung pipit itu karena dipikir itu yang menyebabkan padi turun, ya si Xiao Dongpeng ini kemudian menyuruh semua orang Cina tangkap, hancurkan, bunuh, bakar. Dalam waktu 3 bulan habis semua burung itu dihancurkan sama orang, ditembak, diburu, ditembak, habis. Ternyata, namanya orang nggak ngerti data. Ternyata mereka tidak tahu bahwa burung itu masuk ke dalam sawah-sawah itu ingin memakan belalang. Dia tidak makan padi ternyata. Ternyata dia adalah mangsa belalang. Dia ini predator belalang. Yang makan padi itu belalang. Karena mereka nggak tahu orang kampung, kan itu data. Orang kampung kan nggak tahu paham ya. Dia pikir burung masuk ke dalam sawah, dia pikir makan padi kan hanya sekedar kayak gini, lihat gitu. Oh dia masuk situ, sering masuk situ. Ternyata dia lagi mengejar belalang. Orang desa di sana kan nggak tahu, namanya orang biasa. Presiden salah tanya orang desa yang tidak peneliti. Ini bahaya. Memang harus ada penelitian. Segala sesuatu harus pakai penelitian. Jangan main-main dengan penelitian. Harus tanya. Jadi karena dia salah mengambil keputusan, akhirnya apa? Meledaklah populasi belalang. Gila untuk jadi ratusan miliar belalang. Sekali mati. 5 tahun paceklik nggak ada beras. Mati 5 juta orang. Betul? Baca sejarahnya. Sejarah Cina mengalami kelaparan massal. Silakan, itu ada fakta sejarah. Kenapa? Salah mengambil data. Dia pikir yang makan padi burung, padahal burung itu makan belalang. Dia salah tangkap, dia salah berdata. Makanya tugas kita adalah menemukan apa yang dibutuhkan. Pakai data, Ustaz. Pakai data. Ya, minum kopi, dia emosi. Ya, boleh, tambah lagi, boleh. Boleh. Ya, boleh dulu ya. Ya, jadi yang pertama Pak Ustaz sekalian, win-win solution. Kita harus temukan apa yang diperlukan oleh calon donatur kita. Fixkan dulu, tanya, nggak perlu malu-malu. Kita tanya, ke orang kaya, kayak mana caranya supaya kau tiap bulan sumbang ke kami 10 juta? Apa yang kau perlukan? Tanya. Dia tahu, dia menjawab, oh saya perlu kamu ini. Kalau kita menemukan apa yang mereka butuhkan, maka kita bisa menjadi Avanza. Tahu Avanza kan? Siapakah mobil Avanza? Mobil sejuta? Bahkan ada mobil sejuta umat. Biasanya Ustaz sejuta umat. Kenapa Avanza sampai hari ini sudah lebih dari 30 tahun Avanza masih menjadi mobil paling laris di Indonesia sampai hari ini? Kenapa? Menemukan apa yang paling dibutuhkan orang Indo. Dulu mobil-mobil awal sistemnya sedan. Mereka pikir hebatnya sedan untuk Amerika. Mobil sedan itu mobil ala Amerika. Orang Amerika itu konsepnya pribadi. Mereka itu egois. Orang Indonesia komunal, suka berkelompok. Kalau kemana-mana bawa orang satu kampung. Kenapa? Bagaimana cara Jepang menemukan itu? Mereka penelitian, 5 tahun mereka penelitian. Masuk ke desa-desa, tanya ke emak-emak, ada ke bapak-bapak, dan seterusnya. Menemukan apa yang dibutuhkan. Begitu mereka dapat konsep yang bagus sekali, oh diciptakanlah Avanza. Meludak, Jepang jadi juara mobil. Padahal sebelumnya sudah ada Chevrolet, tahu kan? Kakek saya masih punya tuh mobil Chevrolet besar sekali itu yang sekali kita bawa 5 meter kita bakar 5 liter habis. Nah, luar biasa Chevrolet paling besar itu, luar biasa. Pakai itu insya Allah kaya. Sebenarnya aja loh. Habis itu miskin terus, jatuh banget. Habis ya, betul. Jadi kenapa menemukan apa yang dibutuhkan lebih penting daripada membuat sesuatu? Sekali lagi, menemukan apa yang dibutuhkan lebih penting daripada membuat sesuatu. Temukan dulu apa yang diperlukan. Apa yang diinginkan calon donatur kita apa? Tanya dulu, tanya. Baru kita fasilitasi dengan teknologi. Karena nanti yang mahal-mahal nggak sesuai kebutuhan, rugi semua. Harus temukan apa yang dibutuhkan. Ini yang dulu. Pertama, temukan apa yang dibutuhkan. Ini contohnya. Ke depan semuanya fintech, finansial. Coba bayangkan. Gojek beli saham Bank Jago 2,25 triliun. Luar biasa. Bank Jago itu bank online. Nggak ada fisiknya, nggak ada kantornya. Bapak dibeli 2,2 triliun. Nah, ini yang peng Ustaz. Bayangkan Ustaz, kita punya harta 2,2 triliun baik cuma gimana?
Bisa Ustaz, insya Allah. Dengan apa? Digital. Baitul Mal kan sebenarnya bank. Zaman Nabi SAW, finansial satu negara dikelola oleh Baitul Mal. Makanya karena Baitul Mal ini adalah produk Islam pertama, tanggung jawab kita semua membuat dia keren. Harus yang terdepan, paling maju, paling canggih, paling hebat. Jangan kalah sama BCA. BCA itu pemiliknya ngomong, BCA itu. Saya itu semuanya pakai mesin, pakai teknologi. Sampai dia tahu, Ustadz kalau masih uang ke BCA, sampai nomor uang Ustadz itu dicatat sama sistem. Sampai sedetail itu, uangnya masuknya ke markas mana, siapa yang ACC, masuknya nanti di kode mana, sebegitu detail mereka dengan data. Kenapa? Fintech is the king sekarang. Teknologi sekarang ini yang paling ngeri Ustadz. Karena fintech is the king, karena online, makanya banyak orang-orang kita terjebak judi. Karena mereka punya bank sendiri, namanya Bang Mael, Bang Joko, 345, ya kan? Mereka nyimpan uang di bank, cuman namanya Bang Mael. Bang Mael Joko 24 jam dulu. Banking 99 tuh kan, King 99 tuh yang judi online. Nah, ya. Itu yang suka judi lah, hati-hati Ustaz ya. Biasa judi itu cara dia untuk membuat ketagihan, 5 kali kita dibuat menang dulu, memang gitu. Mereka buang istilahnya bakal duit. Nah, ini yang judi-judi hati-hati sabar. Ya, karena gara-gara judi habis satu. Ada tetangga saya itu sampai rumah dijual. Karena orang udah kena judi itu setelah otaknya di MRI. Otaknya udah nggak normal posisinya, jadi nggak bisa dikasihani, nggak bisa pakai kursi, harus pakai kursi betulan. Nah, baru sembuh. Percaya saya? Coba tes. Ngomong sama penjudi, nggak bisa pakai kursi. Kursi nggak ada, kasih kursi, pukul kepalanya. Normal insya Allah. Hancur itu, baru normal semua. Ya, maaf ini emosi saya. Jadi bayangkan Ustaz, tidak ada aset, tidak ada gedung, harganya 2,2 triliun Ustaz, kan miliar triliun. Nah, coba bayangkan uang triliun ditaruh di sini, berapa banyak uang triliun di sini? Tanpa aset, dengan digital. Apa isi digital? Data. Muslim Life dulu pernah mau dibeli sama perusahaannya MTech yang punya SCTV. Saya ditawar itu 12 miliar, saya nggak mau, karena pengguna saya 2 juta. Karena saya tahu ada 89.000 donatur Muslim Life. Karena kalau dia dapat dia akan sebar. Jadi 89 itu rata-rata menyumbang 50.000. Jadi dia tahu pendapatannya kira-kira 5-10 juta. Itu mereka akan bom nomor-nomor dan email itu dengan kredit ini, kredit motor, kredit ini, kredit itu. Kenapa? Mereka tahu orang dengan pendapatan 5-10 juta suka kredit. Betul Ustaz? Itu memang. Karena kan yang utama di sini penyakit yang paling mengerikan kan bukan COVID, bercicilan lah. Cicilan nyawa, cicil dia. Cicil ini cicil. Kalau COVID itu sesak napasnya 7 hari. Kalau yang bercicilan itu sesak napasnya tiap bulan tuh bahayanya. 10 tahun tuh sesak napas tuh. Setiap awal bulan sesak napas biasanya tuh. Nah, itu kenapa penyakit namanya bercicilan bahayanya. Jadi bagi MTech 2 juta user itu dengan 89.000 donatur itu penting. Kenapa? Dia nggak tahu saya tuh punya data si A setiap bulan nyumbang 100.000. Dia akan jual produk-produk cicilan. Itulah mahalnya data. Itu mahal sekali data. Data transaksi itu paling mahal. Makanya bank kenapa mahal? Karena ada data transaksi. Dia tahu orang udah biasa beli online, dikasih judi online, ditawarin cicilan online, dikasih ini, dikasih itu. Pokoknya yang semua online. Iya. Makanya nggak ada aset, nggak ada gedung bisa dibeli 2,2 triliun. Itu luar biasa. Ini yang kami buat dulu pesantren digital, itu bisa belajar coding, belajar bahasa Arab dan lain-lain. Kami kerjasama dengan sistem. Nah ini kalau yang kami buat untuk Baitul Mal kira-kira seperti ini nih. Konsepnya dulu seperti ini, ini namanya Smart Apps. One Stop Service of Life. Jadi kami membentuk karakter pengguna kami adalah pribadi yang sibuk, dia Islam, tapi dia modern, dia sibuk, dia orang Jakarta, orang kota-kota besar, dia sibuk, dia punya banyak waktu, semuanya harus dilayani satu tempat, namanya Smart Apps. Coba lihat di situ ada video konten, ada Afsul Hafiz ini untuk bantu anak yatim, ada klinik Al-Fatihah yang saya cerita tuh saat klinik Al-Fatihah, rekam bacaan. Klinik Al-Fatihah sebulan menghasilkan 50-80 juta. Luar biasa klinik Al-Fatihah ini. Kemudian Al-Quran digital kami buat, kemudian kami buat jadwal sholat, arah kiblat, kupon-kupon voucher dari lembaga-lembaga kami kerjasama. Kalau infak tempat kami dapat diskon di sini, infak tempat kami dapat diskon di sini. Yang mulai kan, donatur itu suka diskon juga. Charity Corner ini untuk bantu-bantu lembaga-lembaga lain, Basnas ini kerjasama sama Basnas.
video ini nonton konten. Kami buat konten-konten. Ada tausiah, ada Ustaz Abdul Somad, ada wakaf Quran. Bisa bayar pakai link aja, ID Muamalah, GoPay, Oppo, Shopee, dan seterusnya. Jadi terus lengkap semua. Namanya one stop service. Ini yang ajaran sholatnya, ini kiblatnya, ini bayi tatak ini yang perlu. Ini yang perlu sampai detail tuh. Fotonya ada, saya misalnya orang Banda Aceh, saya mau cari orang kampung saya di Brawi, muncul tuh namanya siapa dari kampung ini, dia kenapa dikasih, ada 8 asnafnya, berapa dikasih, kapan dikasih, berapa dikasih, kenapa dikasih, semua ada situ. Nah, tinggal dulu. Jadi memang Pak Ustadz yang saya muliakan, kalau menurut saya apa yang membuat orang trauma dengan lembaga zakat dan lembaga lain, karena mereka merasa tidak transparan intinya itu. Kalau kita selesaikan masalah itu, mudah-mudahan kita yang dipercaya. Di dalam otak mereka, kalau infak harus ke sini. Kalau infak harus ke Baitul Mal, si Melu itu yang harus kita bentuk mindsetnya. Dari mana? Kepercayaan. Itu nanti, itu tahapnya nanti datanya ustazah yang harus cari. Karena saya bukan ahlinya. Ustaz yang lebih ahli, ustaz yang ketemu dengan donatur. Silakan tanya, Bang, fitur apa yang abang perlukan supaya abang tiap bulan infak ke kami 5 juta. Kayak mana caranya? Kasih tahu Bang. Sehingga kita bisa belajar dari mereka. Kalau ada pendapatan 100 juta, infak 5 juta itu biasa. Jadi kita nggak usah kaget-kaget dengan angka segitu. Di Jakarta banyak tuh orang kaya, banyak sekali orang kaya. Sebulan 2 miliar, 3 miliar banyak. Saya punya ketemu dengan orang-orang itu banyak sekali. Orang Aceh semua banyak. Yang kedua apa yang harus kita lakukan? Pertama, menemukan data. Yang kedua, menjadi fasilitator yang proaktif. Jadi harus jadi content creator, harus rajin. Hai guys, hai abang si Melu. Bagaimana kalau orang bahasa Simul? Kalau saya baca kan, hai anu dan lagi dia lah. Gimana caranya? Gitu. Pokoknya gimana? Saya bukan content creator ya. Harus aktif, memang harus aktif, proaktif. Sekarang ini yang paling eksis yang aktif. Bayangkan ya, ada perempuan cuma joget-joget aja banyak dia dapat penonton. Apalagi yang ganteng-ganteng dan soleh-soleh saya lihat, Masya Allah. Soleh teduh tadi waktu dimulai sudah, kalau soleh teduh itu kan menutup mata tertunduk ya, nah itu soleh itu tandanya ya, karena dia udah tertunduk itu soleh dan solehah sekali itu. Jadi harus menjadi fasilitator yang proaktif. Jadi kalau ada orang infak, ucapkanlah terima kasih di toko, terima kasih ya sudah berinfak di Baitul Mal. Nanti kalau kami salurkan, kami kirimkan ya, itu namanya meningkatkan trust. Pernah saya dapat gini, saya satu hari itu nggak sengaja diajak kawan saya makan di KFC. Entah kenapa tim KFC itu cari data saya dan tiba-tiba waktu saya ulang tahun dia duluan yang WA saya. Gara-gara itu saya ajak keluarga saya di KFC. Padahal sebelumnya saya nggak pernah mau makan di KFC, cuman baik aja kawan nih, dia pula yang tahu hari ulang tahun istri saya, dia lupa. Kenapa? Proaktif Ustaz. Pak Tri Wahyudi selamat ya, hari ini Anda ulang tahun kaget. Oh dia bisa tahu. Oh iya saya pernah sekali. Dicatat nama mereka, dicari profil saya. Dicari. Selamat ulang tahun ya, silakan datang ke KFC kami kasih diskon 70%. Nah ini yang saya cari. Iya, tapi kan minimal saya datang. Sekali datang bapak saya beli 300.000. Kan nggak ulang tahun, semua saya udah. Nah, itu bedanya. Makanya harus proaktif. Kalau kita punya data konsumen kita, simpel Ustaz, cuma ngingetin ulang tahun. Barakallah Ustaz sudah ulang tahun. Ini mau izin kami kirimkan hadiah tiket umroh. Nah, biasa udah, aduh, senang ya. Nah, kalau yang kita kelola 100 mil, bisa kecil 20 juta kecil. Jangan ngomong aduh sekarang susah karena uang kita dikit. Jadi bukan barang harganya mahal, tapi kita nggak punya uang itu masalahnya kan. Kita pernah mengatakan ini mahal ini murah, bukan. Ini kita nggak ada duit itu intinya. Tapi kalau kita ada duit apapun murah. Percaya mas Esa? Kalau kita ada uang apapun murah. Bawa anak kita ke Amerika murah, duit kita banyak. Tapi kalau kita nggak ada uang mahal. Betul ya Kak? Nah, ini yang betul ya kan. Jadi mindset digital itu harus kita yang proaktif, bukan kita nunggu. Ya bani minta duit 1 goni. Ya bani minta duit 1 goni. Duduk di situ, Allah kirim duit 1 goni dari langit. Kita diam-diam jatuh kena kepala kita, mati kita. Ya kan enggak Ustaz. Ya bani minta duit 1 goni. Kami sering gitu kalau di pondok pesantren. Ya bani minta duit 1 goni. Ya bani minta duit 1 goni. Dikirim sama Allah 1 goni dari langit, kena kepala mati. Enggak jadi kita kayak Ustaz, mati. Karena kita tidak proaktif. Makanya Umar bin Khattab paling marah sama orang rajin ibadah tapi di masjid itu enggak kemana-mana. Dipukul kepalanya sama Umar. Apa kau pikir Allah akan mengirimkan harta dari langit dan kau tidak bekerja untuk mencari nafkah? Dimarahi sama Umar. Karena
Karena Umar bin Khalifah yang galak betul dia. Nah, mau sesekali itu galak itu. Apa kau pikir donatur akan datang kalau kau cuma ya bani minta duit 1 koli. Apa yang kalian Ustaz? Gerak, jalan, main, ngopi, gitu kan Ustaz. Emang begitu Ustaz. Saya saja punya karyawan 40, tetap saya proaktif. Saya datangin Bu Dir, saya lobby Bu Dir, nambah lagi omset. Bukan alhamdulillah. Jadi memang proaktif. Kita bagaimanapun kalau kita nggak silaturahmi, kita nggak datang klien kita nggak sapa dia, nggak asik. Pasti dia nggak akan senang sama kita. Proaktif. Nah, ini Ustaz, proaktif. Kalau dimasukkan air dari dalam botol ke dalam gelas, ya Ustazah hanya keledai yang masuk dalam lubang yang sama. Hati-hati, insya Allah semuanya wah pintar ini. Nomor berapa yang duluan penuh? Ayo, fokus. 15 detik, saya ngopi dulu. Ya, Ustaz betul. Nomor berapa? Siapa yang jawab nomor 5? Cuci tangan. Ya, jangan jawab nomor 5. Ini ketutup, dia udah pasti nggak ada ya. Nah, yang jawab nomor 5 tobat. Nomor 4. Nomor 7, nomor 6 beda jawab lagi. Nomor 6 sudah ada penutupnya ya. Nomor 7. Ada penutupnya. Nomor berapa? Nomor? Jawabannya botolnya belum dibuka. Coba lihat botolnya. Coba lihat tuh. Betul Ustaz betul. Ustaz berarti memang bersih hati luar biasa. Alhamdulillah. Atau ngopinya banyak. Nah, fokus. Jadi yang betul tuh botolnya belum dibuka. Mana gelasnya penuh, botol belum dibuka. Makanya proaktif. Itu teorinya Ustaz. Kita banyak ngomong teori, kita bertekak-tekak di sini, kita berdebat, bikin ini itu. Dia balik kita ya bani minta duit. Nggak jadi apa-apa. Proaktif, bergerak. Ya intinya buka botol kita, bergerak. Buka mindset kita bahwa digital itu penting. Digital itu bagus, tapi dengan digital semuanya sudah terbuka. Jadi tidak ada lagi tidak profesional, tidak ada lagi. Tidak boleh menutup data. Tunjukkan semua. Berapa pemasukan orang harus tahu. Berapa pengeluaran orang harus tahu. Ke siapa dikasih orang harus tahu. Kenapa dikasih orang harus tahu. Kalau begitu baru muncul trust. Kalau enggak, kayak mana muncul trust? Kalau orang tidak tahu kemana uang kita. Karena kita lembaga filantropi. Dan jangan takut nanti kalau gaji kepala baju mau 100 juta, jangan takut Ustaz. Tunjukkan pada dunia, gaji saya 100 juta, karena gaji kata charity 350 juta. Masih kecil Ustaz. Tapi yang dikelola 100 miliar. Itu tidak sampai 1% Ustaz. Jadi kan konsep filantropi itu gini. Kalau dalam konsep Islam kan maksimal 12,5. Diambil zakat 8. Kalau infak sebenarnya lebih bebas. Nah, itu keren. Ambil berapa infak, potong 20%. Kan dia 20%. Pokoknya infak 1 miliar, potong 20%. Itu fee untuk yang mengerjakan itu 5%. Luar biasa. Kayak semangat itu. Tim yang apa tuh marketing itu datang itu perusahaan-perusahaan semangat. Kenapa? Fee-nya 5%. Berapa 1 miliar terbalik dari 50 juta sampai nggak semangat. Semangat mereka proaktif. Kenapa? Duitnya gede. Nggak masalah. Tapi diambilkan sampaikan. Itu memang bonus. Kenapa? Dia profesional. Nggak ada masalah Ustaz. Sebenarnya waktu kasus ACT itu, menurut saya gaji dia 1 miliar, 2 miliar, dia kelola 1 triliun sebenarnya. 1 triliun misalnya dia kelola. Jadi kalau gaji dia 2 juta itu nggak masalah. Cuma dia tidak ngomong. Cuma dia tidak pernah publikasi. Orang kaget. Waduh, gajinya besar sekali. Mengelola uang. Orang umat tuh kadang-kadang logikanya nggak masuk. Padahal setelah dihitung, gaji mereka nggak nyampe 0,8% dari dana yang mereka kelola. Nggak nyampe. 1% saja nggak nyampe. 1 triliun dibandingkan dengan 1 juta kecil sekali. Jadi sebenarnya gajinya itu standar aja, bukan yang mewah-mewah kali, bukan. Tapi karena masyarakat nggak tahu lebih awal, makanya kaget, makanya jadi susah masyarakat. Saya lebih senang kalau kepala Baitul gaji 200 juta, tapi yang dikelola 500 miliar, itu saya senang Ustaz. Cocok Ustaz kan? Nah, umumah tiap bulan Ustaz, itu Ustaz ya. Nah, Ustaz juga mantap juga harus gini kan. Nah, tapi dana kelolanya harus besar, wajar itu. Jadi nggak masalah. Saya punya teman di Qatar Charity sekarang dia masih di Saudi, masih di Qatar, mengelola regional, gajinya 200 juta biasa aja. Bukan mewah itu. Kenapa? Karena yang dia kelola triliunan biasa tuh. Bukan angka gaji kita yang penting, yang kita kelola dulu yang kita kejar. Kalau mentok di 5 miliar, 6 miliar, kita mau 10 miliar, 20 miliar, kita mau gaji 1 miliar nggak bisa, nggak masuk. Nggak masuk. Kalau dihitung dari faktor kalian nggak masuk. Tapi kalau kita maksimalkan cuma 1% yang kita kelola 1 triliun, 1%-nya 100 miliar. Jadi kalau 100 miliar yang kita kelola, gaji 200 juta kecil sekali. Karena yang kita kelola 1 triliun. Nah yang ketiga, Ustaz, yang paling penting adalah update.
selalu berusaha relevan. Ini main materi untuk guru ini, tapi segala materi untuk Baitul Mal selalu harus relevan untuk para donatur. Jadi kita harus update terus, donatur kita di mana, donatur kita siapa, seleranya apa. Kita harus ngikutin selera donatur. Oh, donatur kita lagi tren, senang misalnya masalah fikih zakat, datangin waktu. Jadi harus nyambung terus, harus update terus. Ada lagi bulan ini bikin apa, bulan ini bikin apa, kegiatan apa. Minta mereka kasih saran. Jadi harus selalu update dengan donatur. Karena yang menentukan kita punya program bukan kita. Kita ini jangan bikin program suka-suka kita. Bikin program sesuai dengan keinginan donatur. Bikin program sesuai keinginan. Oke, saya maunya ini Ustaz. Nah, mereka akan makin cinta, makin sayang sama kita. Bagi saya dulu ada program misalnya wakaf sumur. Itu dari lembaga apa? Saya dulu pengen tahu wakaf sumur. Akhirnya saya nyumbang 10 juta. Karena saya cocok sekali dengan kepentingan saya. Karena Nabi SAW mengatakan wakaf yang terbaik salah satunya wakaf sumur, memberikan minum kepada manusia. Itu program itu di launching 3 bulan karena mereka tadi survei menemukan apa yang dibutuhkan. Itu mereka launching 3 bulan dapatnya 40 miliar. Lembaganya namanya kan DPUDT dulu, cuman apa DPUDT punyanya Agim 40 miliar 3 bulan. Nah, hanya digital adalah kunci. Digital adalah kunci. Ayo pakai. Nah ini. Pertama apa yang harus dilakukan Ustaz? Satu. Ini yang penting dulu Ustaz. Satu. Pertama, sebelum kita memulai sesuatu, setiap lembaga, semua orang adalah humas. Jadi tidak ada lagi yang gaptek, nggak boleh. Semua pengurus Baitul Mal adalah humas. Semua adalah content creator. Semua adalah penyampai informasi. Mau satpam, mau siapapun, semuanya harus bikin personal branding. Harus jadi marketing. Memang begitu. Kalau di rumah sakit swasta itu dihitung. Misal omset 30 miliar, itu dibagi dengan jumlah karyawan 1000, berarti 1 banding 30 juta, itu dihitung. Jadi semuanya harus gaul. Nggak boleh ada male, gaji bau. Nah, nggak ada kita malu siapa Ustaz. Orang maksiat aja nggak malu. Kita ini lagi memperjuangkan badannya punya anak. Ini melakukan tradisi kenabian. Kita masih dikasih kesempatan. Cuma aja yang itu mah. Artinya apa? Ini kalau kita sia-sia lale-lale, nanti ditutup oleh pemerintah, dia nggak perform. Nah, habis kesempatan kita untuk membudidayakan lagi apa yang dulu Nabi kita buat. Nanti kita ditanya sama Nabi, kenapa kau bikin macam itu tuh? Nah, kita semua ada dosa. Ayo. Itu programnya Nabi soalnya. Ini kan memang produknya Nabi nih, Baitul. Ini produknya Nabi. Itu jangan main-main. Personal branding. Kakak harus followernya 10.000 kan. Kakak 1 juta followernya. Hai guys. Harus begitu. Abang juga. Kalau tahu betul. Ketawa nanti. Halo guys, sekarang saya lagi apa sih yang set foto kan yang tulis. Halo guys, saya olahraga plus pemberian hadiah atau pemberian infak kepada penyaluran infak. Jadi pada saat penyaluran harus live streaming Facebook, live streaming TikTok, live streaming YouTube. Harus disampaikan dia dunia Pak. Tahu. Coba tiru setboard, tahu setboard nggak? Joget setboard. Satu kampung joget gak dia? Setboard. Satu hari 30 juta, kita ketahuan 30 juta dia dapat. Kita berdekat 5 juta. Dia cuma 30 juta. Sehari mereka streaming satu kampung 30 juta. Itu betul setboard itu. Saya pernah riset soalnya. Karena saya tanya pada saat sama TV kita yang setboard, saya bilang ini peluang ekonomi digital dimaki-maki saya Indonesia. Gagal saya mendukung setboard. Saya bilang, kenapa mereka mau melakukan itu? Karena jadi petani miskin. Karena kan mereka kan kampung petani. Sebulan mereka macul, cuma dapat 3 juta. Ini satu hari mereka dapat 30 juta. Pilih mana? Ustaz pilih mana? Jadi pengurus Baitul Mal atau jadi tokoh dapat 30 juta sebulan. Nah, tergoda juga kan? Saya pun tidak mau kalau saya miskin. Kalau saya bukan. Kalau siapa yang nggak mau coba? Siapa yang nggak mau? Karena manusia realistis kan. Jadi saya bilang sama TV itu, kita boleh hina-hina mereka, tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka miskin. Karena mereka bikin satu kampung, coba ketik tuh fenomena setboard Jawa Barat. Sekarang satu kampung itu kan joget cuma sampai digaji loh. Nah, digaji luar biasa setboard. Jadi saya bilang apa? Personal branding. Dulu ada nenek-nenek mukbang, itu nenek-nenek. Jadi ini anaknya pintar nih. Ini nenek-nenek duduk di pinggir sawah sama suaminya. Kontennya apa? Cuma makan berdua. Itu yang nonton ada dari Amerika,
aduh sedih sekali saya jadi nggak mama saya di kampung, aduh begini saya nggak donasinya satu hari 300 juta. Cuman Ustaz sesekali coba ya sama istri berdua mukbang di tengah sawah, nanti dikasihani kan gak enak ya, sama saya dikasihani kan, aduh sedih sekali lihatnya. Jadi gini, tahu nggak TKW di Hongkong berapa? 25.000 orang. Ya, saya udah pernah ke Hongkong, saya waktu tentang Hongkong, saya siapkan materi tentang sabar dan bersabarlah kalian karena kalian dalam kondisi susah. Waktu saya misi tausiah semua HP mereka iPhone, semua HP mereka Samsung pas saya tausiah. Jadi yang sabar tuh lebih bisa sendiri karena pada situ masih pakai HP Cina, Ustaz. Jadi HP yang paling tidak HP saya di situ. Waktu saya ngomong tentang konsep sabar, sabar untuk diri sendiri jadi ya. Mereka lebih kaya. Mohon maaf ya, sebagai pembantu menurut aku gaji 9 juta. Dolar Hongkong, PMN. Memang betul tukang gosok ya kan, 9 juta. Ya karena kan beda dolar Hongkong dengan rupiah. Ya, makanya saya cinta rupiah tapi dolar lebih enak. Makanya Ustaz, masalah branding itu penting. Jadi kita semua adalah humas. Ini adalah online tuh gitu. Semuanya harus dipublikasi. Orang maksiat saja. Oh kok dipublikasikan nanti kita lihat. Ria itu urusan hati. Ria urusan hati. Tapi kita lembaga, kita harus profesional. Publikasikan. Bukan spanduk. Spanduk itu susah dinilai. Kenapa? Kalau kita bikin laporan itu melalui spanduk, orang tuh kadang-kadang ya memang kalau spanduk yang karena tulisannya terlalu kecil, terlalu banyak, jadi orang nggak dapat. Tapi kalau dicicil setiap hari dalam bentuk konten-konten pribadi, kakak tuh 10.000 penonton, kakak ini 10.000 penonton, abang nih 20.000, 30.000, tiba-tiba 1 juta yang nonton. Mungkin tersentuh hati mereka, masya Allah nenek itu sedih sekali. Itu yang mukbang itu kan, itu nenek itu nggak miskin amat, karena di setting tuh sedih, kurus, karena tua sekali, makanya kurus dia. Makanannya apa coba? Cuma makan cocolan, tempe, tahu, kemudian di sini ada sambal, makan berdua tuh suami istri. Itu orang, aduh masya Allah saya di Hongkong, saya sedih sekali. Dikasih ikan paus 3 juta. Tahu nggak yang model-model donasi online dulu? Namanya konten mukbang. Kalau mau dapat 30 juta silakan kasihani pakai TikTok silakan. Mukbang sama istri, mukanya sedih-sedih. Tapi kan itu bukan hal yang baik. Meminta sedekah online bukan hal yang baik. Kita pakai cara-cara yang istilahnya ada izahnya, ada harga dirinya, yang kreatif lah. Yang kreatif. Yang kedua, membangun emotional relationship. Jadi kita harus hubungannya baik dengan calon klien kita, harus baik. Harus ada hubungan personal. BCA saja sampai hari ini masih mendatangi orang-orang kaya, masih datangin, masih fisik. BCA di tengah digital masih mau datang ke rumah-rumah, mengucapkan terima kasih kepada konsumennya. Datang ke rumah-rumah, datang. Padahal sudah online, sudah tetap datang. Saya saja sudah online, tetap datang dari sini. Supaya Pak Ibu itu tahun depan mau tanya kontrak, itu yang perlu. Tetap datang saya ke sini, walaupun sudah online, saya bisa pantau dari HP, tetap datang. Kenapa? Emotional relationship. Seobjektifnya manusia, mereka tetap punya sisi emosional. Walaupun kita punya pelayanan mungkin ada kurangnya, kalaupun kita punya pelayanan mungkin ada salahnya, namanya manusia. Ini kan lembaga manusia. Kalau mau ada lembaga yang, kalau Bapak Ibu kalau punya tetangga juga sama, kalau mau karyawan atau pimpinan manajemen yang tidak punya salah, jangan cari pimpinan yang manusia, cari pimpinan yang malaikat. Salam saya malaikat Israel, insya Allah. Nggak ada salahnya itu, ya saudara. Ya kan? Kalau pimpinannya semuanya malaikat Israel, nggak ada salahnya itu. Datang dia pun takut semua lah, ya kan? Assalamualaikum, malaikat Israel mau datang, itu udah takut orang itu. Jadi nggak ada. Ini jamaah manusia. Tapi kalau hubungan kita dengan konsumen baik, mereka pasti memaafkan kita, pasti. Ya, BCA itu pernah dibobol orang, kehilangan 2 triliun. Tapi mereka datangi, mereka minta maaf, mereka kembalikan uang yang hilang. Tetap tertinggi, tetap mereka dipercaya. Kenapa? Semua orang pasti bikin kesalahan. Tidak sekarang, tidak besok, kan kita nggak tahu. Tapi kalau hubungan relationship-nya udah baik, online yang sering terkumpul, semua program membuat orang lain senang sama kita, insya Allah mereka akan memaafkan dan tetap mencintai kita. Itu yang penting. Pak Jokowi itu kan berkali-kali bikin blunder tetap disayangi. Kan? Karena lemah, lembut, nah itu. Nah, baru fundraising, nah, duitnya gede. Nah, iya. Jadi kalau kita sudah personal branding, emosinya sudah baik, baru fundraising, langsung uangnya besar, insya Allah. Ya, jadi intinya begini, sederhana begini. Bagaimana cara main online? Simple. 1, dikenal dulu, itu personal branding, dikenal dulu. Yang kedua, dicintai dulu, baru jualan. Itu konsep jualan tuh. Jangan begini, Ustaz, anak-anak nama saya Wahidi. Ustaz, beli produk saya, Ustaz. Beli sekarang, Ustaz. Ustaz mau pukul saya atau beli produk saya? Mau pukul saya kenapa? Belum kenal, baru pegangan tangan mau jual.
dikenal, dia tidak disukai, tiba-tiba jualan. Nah ini orang yang semangat, ayo semangat susah, semangat, ayo beli. Nggak beli lah, dia belum apa-apa kok udah langsung jualan. Siapa yang suka gitu? Nggak ada yang suka gitu, itu pemula. Tapi orang yang pintar tuh begini, kayak istri saya tuh menjadi korban dari orang yang pintar materi ini. Jadi istri saya itu tiba-tiba Ustaz, dulu sekali masalah kesehatan, karena dia dibawa masuk ke sebuah WhatsApp group yang menceritakan tentang pentingnya udara sehat di sebuah ruangan. Langsung ketika saya tidur, istri saya fakultas ekonomi, anak-anak STAN. Tiba-tiba dia cerita, tapi tahu nggak, aura bau ini bisa meningkatkan kecerdasan otak 100%. Aura bau ini bisa merilekskan badan 100%. Ini bisa menyebabkan asma. Sejak kapan dia kuliah kedokteran? Bingung ya? Seminggu dia masuk grup itu, dia sudah ngerti kesehatan. Dia ngomong peduli kesehatan, kecantikan, kemewahan, tiba-tiba apa tentang ini, tentang pentingnya udara. Tiba-tiba dia keluarkan tuh senjata rahasianya. Abi ini ada diskon 50%. Produk, apa yang bau-bau itu kayak dupa itu, yang asap-asap itu. Apa tuh? Apa kan namanya? Nah, bukan namanya Ustaz, kan? Apa namanya? Alah yang pewangi udara tuh, Ustaz. Apa? Yang bukan garam, Ustaz. Iya, ya, air purifier. Jadi kayak pengharum ruangan, MLM. Jadi istri saya kejebak nih masa MLM nih. Cuma cara MLM-nya bagus. Dulu dia jualan, dia edukasi dulu. Dibuat grup Mama Cantik Sehat, dimasuk di situ istri saya. Diajari tentang kesehatan, dicuci otaknya nih tentang kesehatan, tentang ini pentingnya menjaga udara. Tiba-tiba muncul setelah dia kenal dengan kesehatan, setelah dia suka sama mentornya, baru mentornya jual. Ini yang betul jualan. Memang begini, walaupun saya yang rugi. Sebagai suami saya rugi kenapa? Waktu itu dikasih contoh sama istri saya. Ini produk dari Australia. Saya cari, saya kan lewat online. Saya bilang sama istri saya, ini memang brandingnya dari Australia, tapi pabriknya di Surabaya. Maklon itu gini, pabrik yang bikin parfum itu Maklon itu dia nggak ada branding tapi saya bilang, ini alatnya sama, tapi kan nggak ada logonya. Nah itu modelnya sama, desainnya sama, nggak ada logonya. Nah itu nggak. Saya udah bilang karena istri saya sudah berubah menjadi pembeli emosional, bukan pembeli rasional. Kalau pembeli rasional dia ngomong harga, padahal harga minyak itu minyak buat satu botol ini Kak. Ini harganya 150.000 satu botol. Istri saya kalau beli 30 diskon 50%. Itu harganya 3.500.000. Diskon 50%, 3.500.000. Saya cek di situ harganya hanya 350.000. Saya bilang, ini pabriknya nih, mau kita berangkat pabriknya. Saya kan orang yang logis, S1 Undip dan S1 Amerika, ya kan? Saya bilang, semua data-data saya siapkan. Begitu istri saya mau melas, tolonglah selesai. Kepintaran data-data nggak bisa kalah. Begitu istri menunjukkan matanya yang berbulan-bulan, tolong lebih. Saya nilai istrimu, selesai. Hilang logika, nggak ada usah. Nggak ada itu. Kenapa? Karena saya konsumen emosional istri saya. Saya kan konsumen emosional. Keluarlah 3,5 juta setiap bulan untuk membuat ruangan saya lupa setiap hari. Luar biasa. Sampai hari ini itu minyak itu di rumah itu ada 300 botol tuh. Minyak apa nama mereknya? Saya benci ya, saya kumpul cuman ya nggak benar. Istri saya nggak sempat ada waktu juga ngasih tahu. Karena kita laki-laki pakai logika kan, pakai riset. Kita ahli IT, cari datanya. Ini cuma 300.000. Istri saya simpel bilang, desainnya sama, nggak ada logonya, selesai. Kalau nyetak logo itu cuma 500.000 itu tempelnya. Kenapa? Istri saya sudah diedukasi, sudah dibuat kenal dulu, sudah dibuat suka dulu, baru disuruh jual, disuruh beli. Dia udah percaya, udah kenal, udah suka. Dia sama kayak umroh lah, simpel aja. Umroh kan kita kadang-kadang naik umroh karena ustadz ya kan, bukan karena travelnya, karena ustadz itu yang penting kalau para yang benar, teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah mari kita sama-sama memanfaatkan online ini dengan baik. Jangan buru-buru, tanyakan dulu ke donatur kita apa yang mereka butuhkan dari kita. Harus tanya, silaturahmi, proaktif. Mereka ulang tahun didatengin. Mereka ada masalah anak, kita kasih solusi. Mereka ada masalah apa, kita yang bantu. Jadi kita harus sensitif pada klien-klien kita. Ini yang dilakukan BCA. Jadi kalau saya pernah dulu, saya salah satu orang BCA, mereka baca berita bahwa bisnis saya lagi dalam kondisi turun kan dulu. Muslim Life awal-awal sebelum Covid sebulan 400 juta, tiba-tiba turun 300, tiba-tiba turun 200. Oh, BCA datang telepon saya, Pak TW, kami dapat data bahwa Bapak keuangan, kan mereka baca dari omset saya tiap bulan masuk ke rekening BCA. Kan masuk tuh, setiap uang transaksi dari GoPay kan masuk ke BCA kan. Mereka tahu, Pak TW kami lihat di omset Bapak sedang menurun, apa yang bisa kami bantu Pak? Apa
Apakah Bapak butuh tambahan modal? Apakah Bapak butuh pelatihan? Apakah Bapak butuh kami bantu marketing? Mereka proaktif. Walaupun saya benci sekali dengan BCA, tapi mereka membuat saya gak enak dengan mereka. Kenapa? Ditemani. Bukan pada saat saya sukses saja mereka datang. Nah, kalau kita kan gitu kan? Nah, ayo kapok kita kan? Orang sukses kita datang. Orang turun kita menjawab. Bukan begitu polanya. Proaktif. Jadi kenapa BCA itu stabil dan paling besar, paling kaya di Indonesia? Karena pada saat semua pengusaha turun, dia mendatangi. Dia mau mendatangi orang yang lagi jatuh. Kan ini dalam pertemanan juga begitu kan? Orang akan menjadi kawan yang menurut kita kawan paling hebat dalam hidup kita adalah ketika kita jatuh dia datang. Kan gitu kan? Karena kalau kita kaya semua datang. Pas kita jatuh semua menghindar. BCA kebalikannya. Sama dulu. Semua bank berusaha untuk menyedikitkan ATM supaya apa? Supaya orang jangan banyak-banyak ambil uang. BCA beda. Dia habisin. Dia launching 50.000 ATM dalam 1 tahun. Makanya semua orang Cina, semua orang kaya diselesaikan masalah takut gak bisa ambil cash itu dia buka. Semua ATM di seluruh Indonesia dibuka. Makanya dulu orang kalau mau cari ATM yang aman pasti pakainya BCA. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kalau emosi saya mohon maaf. Nah, karena habis minum kopi, emosi ya kan. Jadi mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk merubah mindset kita. Mana tahu di sini para ayah bunda teman-teman, kalau teman-teman rajin live streaming, rajin ini, follow-nya 2 juta, nanti gaji dari AdSense lebih gede daripada gaji Baitul Mal. Maka ada manfaatnya, banyak manfaatnya insyaallah kan. Menjadi pegawai Baitul Mal adalah ibadah. Nanti duitnya dari AdSense. Nah, itu. Insya Allah itu bisa. Sudah banyak contohnya. Saya punya teman Rahmat Fadilah tuh di ini ada nama kontennya dia guru SD. Dia guru SD. Tapi dia punya followers di YouTube 800.000. Sebenarnya 30 juta gajinya. Dari AdSense, dari YouTube. Dapat iklan. Dia guru SD. Dia alumni UIN Araniri di Banda Aceh. Rabbanians ID. Coba cari Rabbanians ID. Silakan subscribe Rabbanians ID. Itu orang Aceh. Rahmat Fadilah itu kawan saya di Banda Aceh. Followersnya di YouTube itu 800.000. Sekali konten 2 juta, 3 juta. Dari 3 juta itu dia dapat 4 juta setengah. Satu konten. Kali berapa kalau dia buat sebulan? Luar biasa. Deddy Corbuzier, setiap dia bikin konten 4 juta, 5 juta penontonnya, itu pendapatan bulanan dia 300 juta. Itu Deddy Corbuzier. Makanya dia nggak boleh lagi masuk TV. Apain? Ya kan? Cuman podcast undang Prabowo, ya kan? Nah, banyak penontonnya. Udah gitu aja dia. Simple. Sekarang dia beli podcast lain. Gitu caranya. Nah, dia tinggal terima uang cash aja. Luar biasa. Insyaallah. Makanya dia mau buka baju, marahin anak kecil pakai nenek, ya kan? Nah, kan nenek kelihatan di mana-mana kan? Tapi dia nggak peduli kan? Dia sudah kah? Sudah kaya. Duitnya banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan karena sudah mengaji. Semoga Allah memuliakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.